Halo, perkenalkan nama saya Patricia Bernadetta dari kelas M1 pagi dengan NIM 22104175992. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil jawaban UAS saya dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nomor 1 bagian A, sistem informasi menjadi hal yang penting dalam dunia bisnis ini. Mengapa? Sistem informasi ini menjadi bagian hal yang penting dikarenakan sistem informasi ini dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi ataupun berinovasi di dalam dunia bisnis. Berinovasi bermaksud dengan adanya sistem informasi ini dapat menambahkan ide-ide dalam dunia bisnis sehingga dapat meningkatkan bisnis tersebut dari pesaing-pesaing yang ada. Sistem informasi ini juga dapat memudahkan para pebisnis dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan waktu yang lebih efisien dan hasil pekerjaan yang lebih terorganisir atau lebih teratur. Bagian B, apakah dalam penggunaan sistem informasi dalam sebuah organisasi memerlukan individu yang ahli dalam menggunakannya? Jika ya atau tidak, mengapa? Jawabannya ya, karena dalam sebuah organisasi memang memerlukan salah satu seorang ahli yang ahli memang dalam memperkerjakan sistem informasi ini, baik dalam mengelola data ataupun membuat banner-banner yang diperlukan dalam organisasi tersebut. Seorang ahli ini juga dapat sebagai pemantau, penyebar informasi, dan sebagai juru bicara dalam organisasi tersebut. Bagian C, penggunaan sistem informasi saat ini bukan hanya dalam sebuah organisasi, tapi juga secara individu. Sistem informasi yang dibutuhkan dapat dibangun. Adakah etika yang harus diperhatikan jika hal ini dilakukan khususnya oleh individu? Jelaskan jawaban saudara. Etika yang harus dilakukan khususnya oleh individu yaitu lebih meningkatkan keamanan demi kebaikan individu tersebut. Maksudnya jadi akun atau sistem informasi milik individu tersebut dapat ditingkatkan dengan menggunakan privasi yang lebih tinggi serta lebih bijak dalam pengendalian atau menggunakan sistem informasi tersebut. Contohnya misalnya individu tersebut sedang berliburan atau berpergian, jadi individu tersebut tidak seharusnya setiap jam atau setiap waktu membuat postingan yang tidak seharusnya ya buat baik pun lokasi dari individu tersebut, sehingga pelaku kejahatan dari media sosial tidak mengetahui letak di mana individu tersebut berada, sehingga dapat mengurangi kejahatan yang akan terjadi kepada individu tersebut. Bagian D, contoh yang melanggar etika. Contoh yang melanggar etika itu ada 3, seperti cybercrime, yaitu tindakan kriminal di internet yang mengambil paksa atau menghacker akun milik orang lain. Lalu ada cyber stalking, yaitu melakukan pelecehan atau sesuatu yang tidak baik, seperti ingin mengetahui kegiatan dari seseorang tersebut dengan berlebihan sehingga memungkinkan seseorang tersebut menjadi kurang nyaman dengan akun yang ia miliki. Lalu adanya cyberbullying, yaitu mengintimidasi, menghina, ataupun mempermalukan seseorang tersebut di internet. Lalu ada contoh yang tidak melanggar etika, yaitu menggunakan sistem informasi dengan baik, meningkatkan akun atau sistem informasi milik orang tersebut dengan lebih tinggi, yaitu dengan memprivasi akun yang ia miliki, lalu membuat hak atas kepemilikan yang ia punya atas karya-karya yang ia miliki. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.